Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membuat CRUD menggunakan CodeIgniter 3. Tapi di video kali ini kita akan membahas yang create-nya aja. Mungkin yang lainnya bisa kita lanjut di video berikutnya. Langsung saja. Pastikan teman-teman di sini sudah mendownload CodeIgniter 3 ini ya. Kebetulan saya sudah download, jadi saya ekstrak saja. File ekstrakannya kita rename, misalkan menjadi namanya CRUD. Project ini tadi kita buka di code editor kita. Nah, seperti biasa kita harus konfigurasi ya. Konfigurasi awalnya di autoload-nya kita panggil libraries database. Terus di helpernya kita panggil URL. Terus di database ya, kita nanti akan buat satu database namanya CRUD. Mungkin username-nya seperti biasa ya, root. Untuk MySQL passwordnya kosong. Terus kita akan setting config. Nah, base URL-nya kita ganti menjadi http://localhost/CRUD. Lanjut setelah itu di roots-nya kita akan buat satu controller nantinya dengan nama home. Kita ke controller, kita buat satu controller dengan nama home.php. Kita bisa isi home ini, kita copy saja dari file welcome. Di sini kita ganti namanya home. Function pertama yang dijalankan index untuk menjalankan mungkin home. Terus kita akan buat satu folder namanya master dan satu file di views ini namanya home.php. Oke, master ini di dalam folder master kita akan buat satu file lagi namanya header.php. Di header.php ini kita akan isi dengan bootstrap ya, yang ada di bootstrap. Misalkan kita search aja dulu menggunakan bootstrap 4. Kita sudah berhasil mengunjungi bootstrap. Kita ambil yang starter template, kita copy aja semua. Kita copy semua, kita letakkan di header.php. Bagian scriptnya kita pindahkan di bawah title. Title-nya mungkin kita buat bebas saja, CRUD series Uncle Raja. Terus kita buat satu lagi, misalkan filenya namanya footer.php. Di footer.php ini kita hanya menyimpan ini saja. Setelah ini kita kembali ke home controller yang sudah kita buat tadi. Di sini load view-nya kita ambil dari master/header. Baru yang di tengahnya kita ambil dari file home.php. Baru yang ini kita ambil dari footer, master footer php. Baru di home PHP ini tadi kita mungkin akan buat H1 atau kita update dulu dalam sebuah div. Kelasnya container, ada H1,
CRUD series. By Uncle Raja. Nah, sampai di sini kita coba tes jalankan project kita ya. Pastikan teman-teman sudah menjalankan SAMPP-nya. Lalu kita coba buka localhost/CRUD. Di sini ada error database CRUD tidak ada ya. Tidak ditemukan. Di sini karena kita sudah definisikan di file database.php ini kita ada buat database CRUD. Berarti kita buat aja dulu di PHP MyAdmin-nya. Kita kunjungi localhost/php MyAdmin. Kita buat satu database namanya CRUD. Setelah berhasil kita buat, kita refresh saja. Nah, sampai di sini sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Artinya project kita sudah berhasil dijalankan. Kita langsung saja menambahkan apa lagi yang kurang. Oke. Mungkin di sini kita akan tambahi button ya. Kelasnya button primary. Tambah. Mungkin langsung saja kita set URL-nya base URL, jalankan home controller, nanti functionnya mungkin create. Functionnya create. Lalu ketika di sini kita akan buat satu table ya di dalam database CRUD yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke PHP MyAdmin ini, kita buat satu table, mungkin nama tablenya karyawan. Ada beberapa field yaitu ID-nya sebagai auto increment. Lalu ada nama karyawannya, tipe datanya varchar, panjangnya kita buat 250. Lalu ada nomor handphonenya, nomor HP, varchar juga, panjang karakternya kita buat 15. Lalu ada tanggal lahirnya, kita buat date. Lalu kita tambahi satu mungkin golongannya. Golongannya kita buat varchar aja 10. Langsung kita save. Jadi ada beberapa field ya, ada ID, nama, nomor HP, tanggal lahir, dan golongan dari table karyawan. Selanjutnya kita akan membuat form untuk inputan karyawannya ya. Nah, jadi ketika button ini diklik, dia akan menjalankan controller home dan function create. Jadi kita harus buat dulu function create di controller home. Di sini kita buat saja public function create. Di sini kita load view ini ya. Nantinya kita akan buat satu form namanya create. Satu form create kita buat saja di views, new file. Kita buat namanya create.php. Di create.php ini kita buat satu div, kelasnya container, isinya sebuah form untuk menginput data-data karyawan tadi ya. Di sini kita bisa ambil saja dari Bootstrap. Kita contoh form Bootstrap aja ya. Masuk ke komponen, lalu pilih form. Di sini kita ambil contoh yang login ini aja. Kita copy. Kita letakkan di project kita. Di sini kita buat metodenya post. Actionnya dia mengarahkan ke base URL, controller home,
masuk ke function create. Oke. Baru inputannya kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat di table tadi ya. Ada namanya, ada nomor HP, tanggal lahir, golongan. Yang pertama itu ada nama, kita tidak pakai small text ataupun cek ini ya. Terus ada nomor handphone, tipenya teks, lalu placeholdernya kita ganti jadi nomor handphone. Di sini juga placeholdernya kita ganti jadi nama. Kita akan tambahi satu name, namanya nama. Name-nya di sini juga kita sesuaikan dengan field yang ada di database, nomor HP. Lalu kita lihat lagi di sini ada tanggal lahir, ada golongan. Kita ikutin lagi di sini tanggal lahir, tipenya date, lalu ada golongan, tipenya teks. Sampai di sini kita coba lihat dulu ya hasilnya. Kita refresh. Di sini ada button tambah, kita klik tambah. Di sini belum apa ini ya? URL was not found. Kita coba cari errornya ya, home/create. Controller home/create. Di sini create.php. Oke. Kita close dulu. home/create. Jadi error ini itu sebenarnya karena kita lupa menambahkan file htaccess ya, file htaccess. Jadi solusinya kita coba lihat di dokumentasi coordinator 3 URL. Jadi di dokumentasi ini kita harus menambahkan script ini dan membuat satu file baru namanya htaccess ya. Di CRUD sini kita buat satu file htaccess. Kita copy paste script tadi, kita save. Lalu kita coba jalankan error tadi. Nah, sampai di sini sudah berhasil ya. Lanjut, kita lihat, mungkin kita di bagian file create. Di file create kita akan tambahkan judul. Kita akan tambahkan judul. Form create. Kita tambahkan judul, kita lihat. Nah, ini hasilnya. Kita bisa membuat dia ke tengah. Contohnya misalkan text center, dia ke tengah. Buttonnya kita tambahi button block biar dia full, dan kita ganti menjadi simpan. Kita simpan. Lalu di sini kita sudah sesuaikan semuanya dengan fill-fillnya ya. Langsung saja kita membuat function klik button ini. Dia akan menjalankan home, controller home, dan functionnya create. Jadi di sini kita bisa pisahkan metodenya ya. Misalkan this input server request method sama dengan post, maka dia menjalankan apa. Jika else, dia menjalankan ini ya. Lalu di sini kita buat variabel data sama dengan this input post.
Lalu kita insert ke table karyawan. Langsung saja this db insert karyawan $data. Terus selanjutnya kita redirect ke controller home. Nah, sampai di sini harusnya proses inputnya sudah selesai. Kita coba saja pastikan ya. Kita refresh dulu halamannya, kita input namanya Uncle Raja. Nomor HP-nya misalkan ini. Kita buat hari ini. Sorry, ini placeholder-nya salah ya. Harusnya kita ganti menjadi golongan. Itu di file create. Placeholder-nya kita ganti jadi golongan. Harusnya yang ini tanpa placeholder bisa. Kita refresh lagi aja. Namanya Uncle Raja. Nomor handphonenya misalkan. Tanggal lahirnya hari ini. Golongannya A. Kita simpan. Sorry, ini pun ada yang salah lagi. Karena type-nya kita buat email. Harusnya teks. Kalau email itu kita harus ikuti struktur email. Harus ada add-nya. Kita refresh lagi. Kita input dengan nama Uncle Raja. Nomor HP-nya. Tanggalnya hari ini. Golongannya A. Kita simpan. Nah, di sini dia udah berhasil redirect ke halaman home. Tapi coba kita pastikan apakah datanya masuk. Kita klik di table karyawan. Nah, di sini sebenarnya datanya sudah masuk, tapi ada yang kurang nih. Tanggal lahirnya tidak terinput. Terus golongannya juga kosong. Nah, kita lihat apa yang salah ini biar kita sesuaikan. Coba kita lihat formnya. Di sini sebenarnya NIM-nya salah ya, harusnya golongan. Nah, untuk yang tanggal lahir sebenarnya itu dia salah format aja. Coba kita lihat di home controller. Di sini kita bisa set misalkan data tanggal lahir itu sama dengan date, format tahunnya dulu, bulannya baru harinya, string to time, $data, tanggal lahir. Kita set gini supaya dia menyesuaikan format yang dimau oleh MySQL, yaitu tahun, bulan, harinya. Coba kita refresh baru save ulang ya. Kita refresh dulu, kita tambah, kita buat namanya kedua Sultan Iskandar. Nomor HP-nya misalkan ini. Tanggal lahirnya kita buat bulan 2 tanggal 4 2021, golongannya A. Kita simpan. Di sini sudah berhasil redirect. Coba kita lihat datanya ya. Nah, di sini sudah benar. Artinya tadi yang membedakan, yang kurangnya itu yaitu golongannya, NIM-nya harus kita sesuaikan. Dan yang kedua itu adalah format yang diminta oleh SQL. Jadi dari HTML sendiri sebenarnya formatnya itu bulan, hari, baru tahunnya. Sedangkan yang diminta SQL harus tahunnya dulu, bulannya, baru harinya. Jadi kita hanya pemindahan format saja ya. Sampai di sini series untuk create-nya harusnya sudah selesai. Di video berikutnya kita akan melanjutkan untuk read-nya. Harusnya untuk read sebenarnya lebih simple lagi. Oke, sekian videonya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like, share jika dapat membantu kamu. Thanks.